Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, menceritakan email kamu. Yang kali ini akan menceritakan sebuah cerita tentang pesugihan. Kalau biasanya ya kita dengar cerita pesugihan itu udah langsung dapat hasilnya kan ya. Oh ternyata hasil pesugihannya begini dan akibatnya nanti seperti apa. Tapi ini adalah proses ritualnya. Jadi proses perjanjiannya seperti apa antara manusia dengan jin ya. Nah itu jarang sekali didengar ya. Tapi ini ada kontributor kita yang namanya Alawiyah. Ini menceritakan seseorang yang mengalami proses ritual pesugihan. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi. Kalau warga Sukawedi semua pernah tahu yang namanya pesugihan dan seperti apa rasanya mengalami sendiri proses pesugihan ini terjadi. Ada yang pernah tahu? Kalau belum, ini cerita saya. Saya sedang mengalami masalah finansial yang cukup berat. Pekerjaan saya sebagai buruh sepertinya tidak mencukupi untuk bisa menghidupi keluarga saya. Saya memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang tentunya ketiganya sangat saya sayangi. Akibat kelalaian saya, meminjam hutang di online, kemudian berjudi yang awalnya kecil-kecilan, hingga membuat kerugian yang sangat besar bagi saya. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk membayar hutang. Untuk menghidupi keluarga sendiri saja rasanya sulit. Beberapa orang sudah saya temui ya untuk saya mintai pertolongan. Apakah mungkin ada pekerjaan tambahan agar saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan? Sampai akhirnya saya bertemu seseorang. Namanya Anto. Anto ini sebenarnya teman kerja saya yang awalnya sebenarnya tidak terlalu dekat, tapi karena cukup sering bertemu di kantin ya ketika makan siang, yang sebenarnya saya cuma beli kopi doang gitu. Itu kami ngobrol kesana kemari sampai akhirnya Anto memberikan saran. Mungkin menurut dia ini adalah sebuah solusi. Kata Anto, nanti besok dia akan mengantar saya ke sebuah tempat. Yang tempatnya itu masih dirahasiakan sama Anto. Ketika itu malam habis maghrib ya. Habis maghrib Anto datang ke rumah pakai motor matic kesayangannya. Kemudian saya izin ke keluarga, ke anak istri ya. Dan saya ikut berboncengan dengan Anto ke sebuah rumah yang cukup jauh. Bahkan berada di balik sebuah kebun. Rumahnya sebenarnya rumah biasa ya, tidak terlihat mencurigakan. Ya rumah pada umumnya saja yang satu lantai, kemudian ada di antara para warga lainnya, cuma memang rumah ini agak terpisah sendiri ya dibanding rumah-rumah lainnya. Akhirnya saya dipersilakan masuk oleh yang punya rumah, seorang pria setengah baya yang dikenalkan oleh Anton, dan Anton memanggil pria ini dengan Simbah. Saya bingung. Saya
menarik Anton dulu keluar. Ton, ini apaan nih maksudnya? Anton bilang, ya kalau kamu barangkali mau coba, ini adalah praktek pesugihan. Anton jawab begitu, wah gimana nih? Maksudnya gimana nih Tok? Saya belum pernah nih yang namanya begini-begini. Kalau sampai nanti ada apa-apa saya nggak mau ya Tok. Enggak, kata Anto gitu. Dicoba dulu, nggak ada salahnya. Anto bilangnya gitu. Akhirnya saya mulai tergoda nih dengan rayuan Anto. Sampai kemudian saya masuk lagi ke dalam dan bertemu Simbah ini. Simbah menceritakan bagaimana prosesinya. Kemudian saya tanya ke Simbah, ini saya harus bayar berapa Mbak? Saya nggak punya uang. Kata Simbah gini, nanti kalau kamu sudah menjalani proses pesugihan ini dan kamu sudah mendapatkan hasil atau mendapatkan uangnya, kamu bisa bayar ke saya, kata Simbah gitu. Wah, menarik sih. Akhirnya Simbah bersalaman dengan saya. Tanda jadi, deal gitu ya. Dan Simbah mulai menyiapkan beberapa sesajen atau sesaji untuk entah untuk siapa ya. Ada di situ ada tumpeng, makanannya seperti ya modelnya seperti tumpeng gitu, nasi kuning yang mengerucut tapi nggak besar banget sih. Kemudian di lingkaran di antara tumpeng itu ada lauk-lauknya ya, seperti ayam, telur, dan orek-orek gitu dan sebagainya. Setelah tumpeng itu ada 3 macam minuman yang berbeda warna, yang mungkin saya tebak itu yang hitam kopi, yang coklat teh, ya, dan satu lagi air bening. Kemudian ada beberapa jajanan pasar yang disediakan di situ. Apalagi ya, makanan yang saya nggak tahu itu makanan apa, yang jelas itu semacam kue-kuean gitulah ya. Itu ditaruh melingkar di ruangan Simbah. Kemudian saya ditinggal oleh Simbah di ruangan itu, dan Simbah berkata kepada saya, "Nak Fauzi, Mbah tinggal. Nanti Nak Fauzi ikuti saja bagaimana prosesnya." Wah, oke Mbah. Nah, ini adalah mantranya. Jadi saya dikasih kertas, secari kertas yang ada tulisannya, tulisan tangan Simbah ini. Isinya mantra gitu. Bahasanya bahasa Jawa ya. Terus kemudian Simbah keluar ruangan. Lampu itu sebenarnya nggak mati banget, tapi remang ya, redup ruangan Simbah ini. Pakai semacam lampu patromak lah gitu. Nah, kemudian setelah Simbah pergi, saya membaca mantra itu. Sekali, 2 kali, dan 3 kali, tiba-tiba gelap. Ruangan ini gelap. Dan sedikit-sedikit ada cahaya yang muncul dari patromak yang tadi itu. Tapi tetap redup ya, di ruangan itu tetap redup. Dan kalian tahu apa? Di hadapan saya sudah ramai makhluk-makhluk yang, saya merinding ya. Makhluk-makhluk yang entah apa itu, yang baru pertama kali saya lihat. Mungkin kalau kuntilanak, genderuwo itu kan suka ada ya di film-film horor. Ini contohnya ya, ada monyet hitam yang kepalanya tuh monyet, tapi itu badannya tuh kayak anak kecil. Terus kemudian harimau yang berbulunya tuh seperti hitam legam. Ada yang anak kecil bertaring, bertelinga panjang.
yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya lah, pokoknya makhluk-makhluknya. Dan mereka semua sedang menyantap sajian yang diberikan oleh Simba. Ya, ini adalah proses yang pertama saya lihat. Mereka dengan rakus memakan makanan yang ada di situ, dan anehnya mereka bisa berbicara satu sama lain. Yang saya sendiri nggak ngerti bahasanya ya, arti bahasanya itu apa. Mereka kayak lagi ngobrol aja makan. Dan ketika saya memperhatikan mereka, tentunya saya takut ya, merinding. Tiba-tiba tercium bau melati yang sangat-sangat tajam. Baunya benar-benar menusuk hidung. Semakin menyengat, semakin menyengat. Dan tiba-tiba muncul sosok perempuan dari kegelapan. Tiba-tiba berubah menjadi sosok seperti dandanan perempuan zaman kerajaan dulu ya. Memakai selendang berwarna hijau, memakai kemban, dan bermahkota. Wajahnya ayu ya, Indonesia banget lah wajahnya. Tapi pucat. Buat saya itu bukan putih, kulitnya itu pucat. Seperti tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Kemudian perempuan itu menyapa saya. Dia mengenal nama saya, memanggil nama saya. Fauzi. Ya saya akhirnya bertanya, maaf siapa ya ini? Saya adalah Nyai Arum. Selamat datang Fauzi. Aku adalah penguasa wilayah ini. Aku akan memberikan apa yang kamu mau dengan syarat. Ada satu nyawa yang harus kamu berikan kepadaku. Kata perempuan itu, kata si Nyai Arum itu. Saya bingung lah, nyawa gimana maksudnya? Saya harus ngasih nyawa orang gitu. Saya jawab begitu. Nah kemudian si Nyai Arum itu bilang begini. Ikut aku, katanya begitu. Tiba-tiba ruangan ini jadi gelap. Kemudian saya tiba-tiba sudah ada di posisi berdiri. Dan ketika ruangan itu terang, itu ruangannya berubah menjadi di rumah saya. Iya, di rumah Fauzi. Kemudian Nyai Arum berjalan di depan saya seolah-olah seperti menunjukkan saya sesuatu. Jadi saya mengikuti Nyai Arum di belakang. Kemudian akhirnya saya bertemu dengan kedua anak dan istri saya, dan Nyai Arum menunjuk. Silahkan, berikan nyawa salah satu dari mereka. Pinta Nyai Arum begitu. Anak dan istri saya waktu itu karena sudah malam, jadi mereka bertiga sedang tidur di satu kasur yang sama. Dan si Nyai Arum itu bilang, saya akan memberikan kekayaan sebanyak yang kamu mau, asalkan berikan nyawa salah satu dari mereka. Saya bilang, gak bisa gitu dong. Saya nih nyari harta, kekayaan, nyari uang, itu untuk kehidupan anak dan istri saya. Kalau salah satu dari mereka mati, terus kemudian untuk apa saya nyari uang? Saya bilang begitu. Kemudian Nyai Arum sepertinya tidak kehabisan ide. Sudah, istri kamu saja yang saya ambil nyawanya.
Kamu kan bisa nikah lagi dengan perempuan yang lebih cantik. Atau perempuan yang lebih kaya mungkin. Saya bilang, wah gak bisa gitu dong. Saya cinta banget sama istri saya. Saya bilang gitu. Tiba-tiba muka si Nyai Arum ini berubah nih. Agak marah kelihatannya. Kemudian ruangan kembali gelap. Kembali gelap dan begitu terang. Kita kembali lagi di rumah Simbah. Tapi bukan di kamar Simbah ini ya. Yang tadi ditaruh sesajen itu. Tapi di ruang tamu. Pindah ke ruang tamu. Dan saya bersama Nyai Arum di situ, saya tidak dilihat oleh, jadi di ruang tamu itu ada Simbah dan teman saya, si Anto itu ya. Nah kemudian Nyai Arum menunjuk teman saya. Bagaimana kalau dia saja? Kata Nyai Arum begitu. Wah enggak deh, jangan. Saya bilang begitu. Nah dari situ Nyai Arum udah marah banget tuh. Dan akhirnya si Nyai Arum seperti menghempaskan saya. Jadi dia kayak menghempaskan selendang hijaunya. Terus kemudian saya terlempar dan kembali lagi di ruangan Simbah. Begitu. Kata-kata Nyai Arum tuh, seingat saya tuh waktu itu, kamu mau harta tapi tidak berani mengorbankan apa-apa. Kata si Nyai Arum gitu. Terus kemudian saya dihempas kembali ke ruangan Simbah. Dan saya bergegas lari ke depan, menggandeng tangan Anto ya teman saya. Udah pulang. Terus Simbah jadi yang kayak marah gitu. Woi maksudnya gimana nih? Kata Simbah gitu. Dan akhirnya saya kan cepet naik motornya digas. Akhirnya ya alhamdulillah ya. Di jalan tidak ada apa-apa dan dalam perjalanan itu saya bercerita banyak tentang apa yang saya alami dengan tadi ya ketika di ruangan Simbah. Saya cerita semua ke Anto dan Anto terkejut. Jadi ternyata si Anto nih mau melakukan itu sebenarnya. Cuma menggunakan saya untuk test drive gitu. Jadi seolah-olah saya kayak jadi korban awalnya dulu gitu. Ya kami sih ketawa-ketawa aja sebenarnya. Ya agak kurang ajar juga si Anto. Tapi akhirnya saya kasih tahu Anto kalau hal-hal seperti itu justru malah membuat semuanya jadi berantakan. Ya masa iya kita mau mengorbankan orang lain demi mendapatkan harta yang mungkin sebenarnya masih bisa kita cari di dunia. Lagian seharusnya sejatinya kenapa kita nggak meminta ke yang maha kaya aja gitu, yaitu Tuhan kita.